Revaluasi aset tetap merupakan proses penilaian ulang kembali nilai tercatat aset tetap yang disesuaikan dengan nilai wajarnya. Alasan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap adalah untuk menyesuaikan nilai aset sehubung dengan fluktuasi pasar atau perubahan keuangan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 Tahun 1998, yang dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia dan juga telah menyelesaikan semua kewajiban pajaknya sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban yang termasuk adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan juga bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek dari revaluasi aset tetap yaitu adalah aset tetap berwujud yang bisa berupa tanah, kelompok bangunan maupun aset tetap bukan tanah. Misalnya bisa berupa kendaraan, yakni motor, mobil, dan juga bisa mesin. Nah, aset tetap ini harus berada di Indonesia, kemudian dimiliki serta digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan. Revaluasi dibagi menjadi dua, ada parsial dan komersial. Nah, untuk revaluasi parsial ini, perusahaan melakukan revaluasi terhadap sebagian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sedangkan revaluasi komersial ini, perusahaan melakukan revaluasi terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tarif yang dikenakan atas revaluasi aset tetap terkandung dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2009, yaitu tarif final sebesar 10%. Persyaratan administrasi setelah revaluasi aset tetap itu ada 4 macam komponen utama. Yang pertama itu ada laporan penilaian dari perusahaan penilai atau penilai profesional yang diakui pemerintah. Kemudian yang kedua ada neraca penyesuaian yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dan yang ketiga itu ada penghitungan selisih lebih akibat revaluasi aset tetap atau penghitungan besarnya PPh terutang. Dan yang terakhir, keempat itu ada surat setoran pajak. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal pada PT Melati. Pada tahun 2010, PT Melati memiliki aset tetap berupa mesin dan harga perolehan sebesar 400 juta rupiah. PT Melati ini menggunakan metode penyusutan yaitu metode garis lurus. Pada awal tahun 2013, jasa penilaian diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta rupiah. Apakah PT Melati ini seharusnya melakukan revaluasi atau tidak? Berdasarkan harga perolehan dan nilai akumulasi penyusutan mesin, nilai buku pada tahun 2013 adalah sebesar 250 juta. Lalu nilai revaluasi sebesar 600 juta dikurangi dengan nilai buku, maka didapatkan selisih lebih revaluasi sebesar 350 juta rupiah. Jika PT Melati tidak memiliki rugi fiskal, maka selisih lebih 350 juta dikenakan tarif final 10% dan didapatkan PPh terutang sebesar 35 juta rupiah. Sedangkan jika PT Melati memiliki sisa rugi fiskal, maka tahun sebelumnya sebesar 300 juta rupiah, maka selisih lebih revaluasi dapat dikompensasikan dengan sisa rugi fiskal dan didapatkan nilai sebesar 50 juta rupiah. Selisih lebih revaluasi sebesar 50 juta tersebut dikenakan PPh final sebesar 10%, maka PPh yang terutang adalah sebesar 5 juta rupiah. Reincarnated, I was stargazing. Life Orang goes bijak, on, I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my seat. IP, ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my seat. IP, ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my seat.